Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Suratul Baqarah. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering memberi nasihat kepada saudara-saudara kita dengan kalimat yang ringan ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan kalimat ambil hikmahnya saja. Pertanyaannya, kalau dibalikin apa yang dimaksud dengan hikmah? Tentu sebagai orang yang beriman, kita harus memahami kata hikmah tersebut yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Tentu jangan menurut kita sendiri, tetapi diawali dengan mari kita lihat bagaimana ulama-ulama menyebut arti dari hikmah tersebut. Ibnul Manzur, pengarang Lisanul Arab, mengartikan hikmah dengan ma'rifatu afdhalil asya'i bi afdhalil ulum, yakni mengenal, mengerti hal-hal yang utama dengan ilmu-ilmu yang utama, sehingga tidak mungkin hikmah itu didapat. Misalnya cari hikmah kita berdiam di dalam gua kalau kita tidak punya dasar ilmu. Ibnu Katsir menyebutkan dengan al-fahmu wal aqlu wal fatanah lil isabah fil ulum, yakni pemahaman, kemudian penggunaan akal pikiran dan kecerdasan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang tepat. Artinya sesuatu dipahami dengan tepat menggunakan pemahaman dan akal serta kecerdasan. Itulah yang disebut Ibnu Katsir. Artinya sama sebenarnya dengan tadi menggunakan ilmu. Atau yang lebih tua, Imam At-Tabari, Jami'ul Bayan fi ta'wili ayatil Quran, tafsir Tabari yang terkenal dengan tafsir Tabari, itu sama, al-fahmu wal ilmu wal ma'rifah ma'at taqwa ilallah. Ilmu, pemahaman, kemudian ilmu, kemudian pengalaman yang disertai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dari tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan al-hikmah adalah an-nubuwah wa kamalul ilmi wa itqanil amal wal isabah fil umur. Kenabian, jadi mengenal ilmu itu disandarkan kepada kenabian, kesempurnaan pengetahuan atau kesempurnaan ilmu, disiplin dalam beramal dan tepat dalam berfikir. Ibnul Qayyim akhirnya mengatakan bahwa al-hikmah wa al-ilmun nafi wal amal salih. Yang disebut ilmu, yang disebut hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal-amal salih.
Jamaah sekalian rahimakumullah, itu dari pengertian. Sehingga ketika kita berbicara tentang hikmah, kita mau bicara misalnya masalah hikmah musibah corona, tentu kita harus benar-benar mengetahui dan memiliki dasar-dasar ilmu, ditambah dengan hal-hal yang berkenaan dengan apa yang mau kita ambil sebagai orang yang beriman. Tentu yang dinamakan hikmah adalah harus memperkuat keimanan kita, harus memperkuat ketakwaan kita, dan harus memberi semangat kita untuk bisa melakukan amal-amal yang lebih baik lagi. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur saya bisa berkumpul dengan jamaah sekalian setelah hampir 1 bulan saya ikut merasakan bagaimana susahnya terpapar COVID-19. Guru-guru kita banyak yang ditakdirkan oleh Allah menghadap Allah melalui amalan yang hebat, karena dengan COVID-19 itu saya yakin mereka guru-guru kita adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, belajar dari virus COVID, maka virus COVID sangat fokus mereka jelas, mereka menghajar kekebalan tubuh kita. Maka perhatikan yang akan terjadi itu pasti susah makan, baik rasanya ataupun lambungnya, nanti gimana caranya, yang penting susah makan, kemudian susah tidur. Tinggal satu lagi sasaran, yakni pikiran dan jiwa yang tidak tenang. Orang yang beriman, orang yang rajin datang untuk belajar ke masjid, benar-benar mengambil ilmu dari agama Islam seluas-luasnya, maka dia akan bisa tenang pikiran dan tenang hatinya. Kenapa? Ya karena itu yang Islam ajarkan. Allah sang penentu, manusia adalah makhluk berikhtiar. Tapi ulama sudah mengatakan tawakal dengan ikhtiar itu bagian dari kesyirikan. Jadi kalau jamaah saat ini tidak kena, itu bukan karena tidak pakai maskernya, bukan karena jaga jaraknya, bukan karena rajin cuci tangan. Itu semua kewajiban kita sebagai manusia adalah ikhtiar. Tetapi kena tidak kena itu kehendak Allah. Wah, saya tidak kena karena rajin minum jahe, tidak seperti itu. Kalau orang mau mengambil hikmah, karena hikmah sesuai dengan ilmunya. Artinya Allah tidak berkehendak, tetapi ikhtiar adalah kewajiban. Kita dapat pahala dengan pakai masker, dengan jaga jarak, dapat pahala. Karena apa? Kita berikhtiar. Tapi tidak kena bukan karena itu. Yang terkena itu juga karena kehendak Allah. Maka setelah terkena, hadapi. Jangan sudah terkena positif, wah tidak usah kita anggap COVID-19. Ya kasihan orang yang bertemu dia, kemudian itu kasihan. Mungkin dia kuat, ternyata ada yang tertular. Maka ketika kena, hadapi bahwa kita sedang menghadapi COVID-19. Fokus, kita lawan untuk bisa makan, kita berusaha untuk bisa tidur, tapi ketenangan pikiran dan hati tidak bisa diintervensi, karena untuk orang yang beriman tergantung ilmu pengetahuan dia tentang COVID seperti apa, ilmu dia tentang keimanan seperti apa, ilmu dia tentang kehidupan ini seperti apa, itu yang membuat ketenangan. Maka saya yang ilmunya sedikit saja sangat tenang menghadapi COVID. Saya tidak merasakan susahnya COVID, karena yang saya pikirkan dengar azan, waduh kapan ya bisa ke masjid. Wah udah kuat nih ke masjid ya, tapi kita mikirkan nanti tertular semuanya. Jadi kita tidak boleh pakai hawa nafsu di situ. Sabar, Allah menakdirkan kita belum boleh ke masjid. Sampai setelah saya ke masjid, kemudian ternyata salah satu long COVID insomnia. Kita susah tidur malam hari, kadang tertidur jam 2, jam 3, pengen bangun subuh, pasang alarm. Begitu bangun subuh, kepalanya
ya melayang, mau jatuh, ya kita sabar lagi, sabar. Allah belum mengizinkan kita. Jadi kesabaran kita untuk sabar karena Allah tidak bisa mendatangi ketaatan, sabar untuk selalu memikirkan ketaatan, mengalahkan rasa sakit, mengalahkan pikiran-pikiran kita yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka bicara ya, tentang apa yang kita hadapi hari ini, maka ini sebagaimana konsekuensi kita tinggal di dunia, dan kita semuanya sudah sangat sering mendengarkan surat Al-Baqarah ayat 155 yang konsekuensi tinggal di dunia adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Pasti kalau kita tinggal di dunia akan diuji dengan segala sesuatu yang membuat kita biar sebenarnya sadar tempat kita bukan di dunia ini. Karena kalau kita mau makan yang enak tapi tidak ada resikonya, nanti di surga. Kalau kita mau apa saja yang tidak akan menanggung resikonya, semuanya adalah untuk di surga. Maka apa yang saya tanamkan kepada keluarga, kebetulan saya satu keluarga terkena itu, sehingga yang saya tanamkan, nah dunia ini seperti ini. Walaupun kita punya apa, makanan apa, tapi kalau Allah yang sangat kuasa terhadap jiwa kita, dengan sedikit saja diberikan virus yang tidak kelihatan, ternyata dunia sudah tidak ada rasanya. Apa rasanya dunia kalau tidak enak makan, tidak, susah untuk tidur, kemudian apa ya, tubuh kita tidak fit, maka dunia nggak ada rasanya. Mau jalan-jalan menggunakan mobil, mau pergi kemana, nginep di hotel mana, semuanya tidak bisa. Maka saya cuma mengatakan, disinilah kita belajar kenapa Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena itu maka sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, kita disuruh nak berjuang di dunia ini. Sebenarnya perjuangan kita agar kita sukses untuk masuk surga, tapi semua itu butuh modal. Modalnya apa? Tadi sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, al-fahmu wal ilmu wal amal. Pemahaman kita harus benar, kemudian ilmu kita harus benar, kemudian amal kita harus benar. Kenapa ini harus disampaikan? Karena kita hidup di zaman fitnah. Bahkan hadis sahih pun bisa menjadi fitnah. Kenapa hadis sahih menjadi fitnah? Karena yang menyampaikan hadis sahih baru belajar satu hadisnya, dia belum belajar seluruh hadisnya yang berkenaan dengan hal tersebut. Hadis sahih melarang wanita untuk ziarah kubur, tapi ada hadis sahih juga menyuruh, Rasulullah mengajarkan Aisyah, assalamualaikum ya ahlad diyar. Kapan akan dipakai assalamualaikum ya ahlad diyar? Kalau dia datang ke kuburan. Tidak mungkin bertemu orang di jalan akan mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar. Maka jawaban Aisyah atas pertanyaan seorang tabi'in yang mengatakan, wahai Aisyah, dari mana engkau? Aku dari kuburan Muhammad bin Abu Bakar. Ditanya, bukankah Rasulullah melarang wanita untuk datang ke kuburan? Iya, tapi setelah itu Rasulullah membolehkannya. Sederhana. Kenapa? Aisyah punya ilmu. Aisyah punya ilmu. Kalau ada nih hadis sahih dilarang wanita datang kuburan, berarti baru belajar separuh, belajar lagi separuh lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka hari ini bukan masalah hadis sahih, hari ini bukan masalah ayat Al-Quran, tapi pemahaman terhadap hadis sahih dan pemahaman terhadap Al-Quran menurut siapa? Apakah menurut para ahlinya atau menurut kita? Maka pemahaman kita sangat mungkin salah kalau tidak berdasarkan data-data tadi, sehingga kita tidak akan bisa mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ramaikan kajian-kajian masjid di sini. Saya yakin kalau ada kajian tidak mungkin nih semuanya datang. Apakah memang tidak sempat atau memang tadi mungkin ilmunya sudah cukup banyak, tetapi kalau kita belajar dari kata hikmah ini,
kita langsung merenung, ternyata kita sudah banyak menasihati orang ambil hikmah. Untung saja orang yang dinasihati kita untuk mengatakan ambil hikmah nggak nanya apa pengertian hikmah menurut para ulama. Kalau ditanya ternyata kita tidak tahu. Terus kita menasehati apa? Menasehati sesuatu yang ngarang kita tidak tahu. Disitulah kenapa agama kita menyatakan melalui hadis Rasul, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mudah-mudahan di masjid ini kajian-kajian ilmu jamaah makin semangat dan menyadari, karena sekali lagi tidak mungkin kita akan mendapatkan kebaikan kalau kita kupas bicara sabar. Tanya dulu ilmunya sabar seperti apa, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Jangan ngomong sabar-sabar ternyata nggak tahu, pasti pemahamannya salah. Ikhlas, tanya juga, pasti salah nanti, semuanya salah. Karena itu jemaah sekalian, rendahkan hati, tundukkan hati, datangi majelis-majelis ilmu. Kalau kurang jelas tanyakan. Kalau jangan sampai kita menyimpulkan sendiri, jangan belajar ilmu yang sesuai saja dengan pikiran kita baru cocok, tapi belajarlah ilmu sebanyak-banyaknya. Sebagai penutup, perbedaan kita dengan para ahli ilmu dulu, kalau kita ketemu satu hadis sahih, maka hadis sahih itu kita bawa-bawa ke orang, kita sampaikan semuanya. Tapi kalau para ahli dulu ketemu satu hadis sahih, akan dicari hadis-hadis yang sahih yang sama dengan itu, lalu dia renungkan, lalu jadilah ilmu yang banyak membawa kebaikan. Maka mereka layak untuk mendapatkan hikmah, dan akhirnya mereka mendapatkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al aliyyul azim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita contoh ulama dahulu. Walaupun Imam Syafi'i sudah ilmunya banyak tapi tetap belajar kepada Imam Malik, walaupun Imam Ahmad Ibnu Hanbal ilmunya sudah banyak, hafalan hadisnya, tetap belajar kepada Imam Syafi'i. Sehingga mudah-mudahan kita semua orang-orang yang sangat mencintai ilmu, karena kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendapatkan surga, karena dengan ilmu kita yang bermanfaat dan amal-amal soleh kita yang diterima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al ulama'ana wal muslimin alladzina matu wa asabu COVID-19 annahum minasyuhada Allahumma shfil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana sallimna wal muslimina fi Indonesia min makril kuffar wal munafikin wal musyrikin. Allahumma mazzik jam'al kafirin wal munafikin wal musyrikin. Allahumma shattit samlahum wal anhum la'nan kabiran. Allahumma ansurna wal muslimina nasran qariban. Allahumma ansurna wal muslimina nasran azizan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.